kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Udah. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Udah. Itulah pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menjadi rakyat biasa dan kembali ke Solo. Yakin? Iya, saya nggak se-ekstrim Bang Taslim sih. Tadi mengutip pernyataan Prof. Azumadi Azra yang mengatakan kalau Jokowi mengatakan A berarti realitanya A aksen. Walaupun ada beberapa fakta empiris seperti itu ya. Saya tetap melihat Jokowi ini kan kalau mau diterjemahkan satu kata dalam konteks pemimpinan, ya, menurut saya paling tepat adalah menggunakan kata agile. Agile. Dia bisa diartikan tangkas, lentur, atau lincah begitu ya. Jadi menurut saya Pak Jokowi sendiri saking taktisnya, jangan-jangan memang belum memutuskan beliau akan jadi seperti apa. Beliau sangat empiris melihat persepsi publik dan kemudian melihat perkembangan-perkembangan apa yang paling menguntungkan katakanlah buat dirinya dalam konteks karir politiknya. Tapi saya ingin menyoroti tadi pandangan-pandangan dari katakanlah orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi, entah Mas Muni atau misalnya Ade Armando, saya agak melihat logika yang tidak nyambung ya. Selalu berbicara mengenai kebutuhan besar bangsa ini, istilahnya Indonesia Emas, Indonesia Maju dan apapun itu. Saya melihat kalau memang Indonesia Emas ingin diterjemahkan menjadi sebuah kenyataan, ya kita terjemahkan. Jangan kemudian kita ngomong ngawang-ngawang di hadapan publik. Indonesia Emas itu apa sih? Misalnya satu, middle income trap. Ya udah, terjemahkan bagaimana kita bisa lepas dari middle income trap dengan fakta misalnya uang kita 500 triliun dari tidak nyampe 3.000 triliun dari APBN itu dihabiskan untuk bansos. Yang itu jelas akan membuat masyarakat semakin konsumtif, tidak produktif, sulit buat lari dari middle income trap. Lalu ketika berbicara misalnya indeks gini yang harusnya mengecil pada angka tertentu, bagaimana kita kemudian menerjemahkan program untuk kemudian melawan sebuah realita bahwa 10 orang terkaya di Indonesia itu menguasai 54% APBN. Masuk ke situ, apa logika dan kaitannya dengan persatuan Indonesia? Apalagi kemudian tiba-tiba logic jam masuk pada istilah ada koalisi permanen yang kemudian bisa menjadi obat seakan-akan buat perpecahan bangsa. Saya nggak melihat ada perpecahan bangsa. Saya bingung makanya dengan kalimat Ade Armando, seakan-akan melihat pilkada yang sudah terjadi selama ini dianggap sebagai keberhasilan pemerintah, termasuk pada saat kemarin COVID, itu dianggap perpecahan. Tidak ada. Demokrasi itu bicara kebiksingan. Demokrasi itu adalah pertarungan ide. Kalau apa yang dikemukakan oleh Ade Armando tadi seakan-akan adalah sebuah keniscayaan, jangan-jangan arahnya memang kita ingin kembali seperti masa Orde Baru. Itu yang menurut saya agak mengagetkan. Jadi kembalilah kepada tadi, bagaimana menerjemahkan tadi Bung Viva mengatakan mungkin ada niatan baik dari teman-teman PSI mengatakan Pak Jokowi harusnya bisa memberikan masukan. Saya berikan sebuah analogi. Bahkan seorang Lee Kuan Yew yang dianggap tanda kutip otoriter di Asia Tenggara, dengan negaranya di Singapura, lalu sempat kemudian anaknya sampai saat ini masih menjadi Prime Minister, itu selalu pernah mengatakan jangan pernah bangun patung saya bahkan ketika saya sudah meninggal. Biarkan legacy saya itu tersisa dari yang namanya House Developing Board, lalu kemudian Economic Development Board misalnya, atau kemudian yang tersisa adalah Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew. Dia bahkan mengatakan tidak boleh ada patung yang itu kemudian menghambat sistem meritokrasi yang menjadi kekuatan dari Singapura. Mohon maaf, itu kalah akhirnya dengan apa yang terjadi di Karo. Ketika kita tahu ada patung Pak Jokowi yang diresmikan oleh mantunya sendiri yang saya tidak menyangka itu akan pernah terjadi selama Pak Jokowi masih jadi presiden. Oke, baik. Bang Doli, kalau dengar kan Pak Airlangga pernah mengatakan bahwa Jokowi akan diberikan peran dalam pemerintahan baru. Seperti apa sih yang dibayangkan itu? Nggak, sebenarnya gini, itu kan statement itu bagaimana kita membuat keharmonisan, ya, menjaga ritme. Ya, kita nanti punya presiden terpilih yang sudah dipilih oleh rakyat, tetapi kita juga masih membutuhkan Pak Jokowi yang memang mungkin energinya masih cukup kita pergunakan. Gitu. Tapi tentu semuanya itu kembali kepada mekanisme peraturan sistem politik, sistem pemerintah yang kita jalani. Yang saya sebut tadi adalah sistem presidensial. Gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak pernah ada pembicaraan secara khusus nanti Pak Jokowi harus di mana dan segala macam gitu ya. Tempatnya belum itu, belum sampai ke sana. Dan saya kira memang ya pembicaraan itu akan bisa terjadi nanti setelah semuanya jelas. Ya. Hasil pemilunya seperti apa,
ya 20 Maret ini kita tunggu berapa partai apa dapat berapa kursi ya. Oke. Jadi kalau bicara pun misalnya ya saya lebih senang menggunakan kerjasama politik ya dibandingkan dengan koalisi, karena sebetulnya kan dalam sistem presidensial itu kan tidak dikenal Ada koalisi. adanya koalisi, ada oposisi, yang adalah kerjasama politik misalnya mendukung pemerintah, ada yang di luar pemerintah gitu. Dan itu kan kalau bisa lebih enak dibicarakan kalau misalnya semuanya posisinya jelas. Sekarang kita mau bicara apa? Kerjasama dengan siapa yang kita nggak tahu. Anda lolos atau tidak, Anda dapat berapa kursi gitu kan. Makanya begitu kemarin saya diminta komentar soal disampaikan oleh Grace ya, saya bilang kalaupun memang ada pembicaraan ya tentang kerjasama politik yang lebih besar misalnya untuk kepentingan apalagi sampai mau bicara tentang ada formasi bentuk organisasi segala macam, ya itu nanti sajalah setelah misalnya semuanya sudah jelas diumumkan oleh KPU secara resmi, kira-kira begitu. Oke. Mbak Wiwi, kalau Mbak Wiwi lihat peran Pak Jokowi dalam konteks pemerintahan mendatang ini apakah seperti apa? Apakah memang ikut dalam penyusunan kabinet misalnya atau jadi seperti apa sebetulnya paling pas? Iya, maka sebetulnya gini ya, pemilu ini kan menghasilkan sesuatu yang tidak seluruhnya puas kan gitu. Bukan masalah pasti ada yang puas tidak puas, agak tidak jamak pemilu ini gitu. Maka ini yang harus diantisipasi oleh koalisi kalau katakan nanti ternyata 02 yang menang. Diantisipasi bagaimana perasaan dari yang merasakan ini tidak jamak, masih ada menyisakan dan hal-hal yang dinilai negatif gitu ya. Dan jangan lupa pemilu 2024 ini akan menjadi sejarah dan ditulis dalam sejarah itu. Maka ini yang harusnya menjadi pekerjaan rumah dari 02 kalau nanti sampai diputuskan gitu ya. Ini koalisi partainya itu ikut menghalau kemungkinan yang lebih jauh lagi. Kita seolah-olah ini kita mau sistemnya tidak demokrasi lagi. Ini sistemnya mau otoritarianisme. Ini mau membangkitkan lagi bahwa TNI Polri gitu salah lagi gitu. Mau bergabung lalu di sosial politik ikut juga cawe-cawe kan gitu. Lah kita padahal sudah mulai 98 bersepakat berdemokrasi gitu ya. Lalu ini 2024 berarti 26 tahun. Sepanjang sejarah ini, rentang waktu seperti ini, kita belum menorehkan sesuatu yang untuk 2045. Kalau pikiran kita, visi kita itu betul-betul jauh ke depan itu, maka ini yang harusnya kita pikirkan. Apakah ini yang namanya kita membangun prakondisi? Oke. Maka tidak hanya menjadi tanggung jawabnya Pak Jokowi, tapi tanggung jawab dari partai-partai yang mengusung capres-cawapres tadi itu, apalagi yang sudah memenangkan gitu ya, untuk ikut menentukan ke depan ini Indonesia mau dibawa kemana. Oke, baik. Jadi memang ada pertanyaan besar saya kepada Zainal Arifin Muchtar, apakah memang rancangan undang-undang kepresiden akan bisa memberikan jawaban soal bagaimana mantan presiden itu ditempatkan dalam pemerintahan baru? Analisa Uceng setelah jeda berikut ini.